beda. Kamu ya Pak ya, kamu itu ya kasih tahu ya, yang bayar itu masyarakat Pak. Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, warga Pati, Jawa Tengah dibuat gusar dan pusing 7 keliling. Di tengah situasi ekonomi yang serba sulit, Bupati Pati, Sudewo, memutuskan menaikkan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Tak tanggung-tanggung, angka kenaikannya mencapai 250%. Kenaikan pajak ini menyulut amarah warga dan seruan bagi warga Pati untuk turun ke jalan secara besar-besaran pun digaungkan. Tujuannya satu, menolak kenaikan pajak 250%. Saudara, aksi unjuk rasa warga Pati menolak kenaikan pajak 250% rencananya akan digelar pada 13 Agustus 2025. Alun-alun Pati digadang-gadang akan menjadi saksi dari suara-suara warga Pati yang gusar dengan kenaikan pajak ini. Banyak donasi mengalir untuk pendukung aksi unjuk rasa warga Pati. Ini menunjukkan aksi ini serius, bukan sekadar gertak sambal belaka dari warga. Namun saudara, melihat gejolak di tengah warga ini, Bupati Sudewo bukannya gentar, melainkan justru balik menantang warga yang akan berdemo dan bersikukuh tetap melaksanakan aturan ini. Lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju. Kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati. Bupati itu dia jadi ke masyarakat. Baru 5 hari dibuka sejak tanggal 1 Agustus lalu. Posko penggalangan donasi untuk unjuk rasa yang berdiri di depan kantor Bupati Pati pada Senin lalu dibubarkan oleh Satpol PP. Bantuan donasi yang terkumpul dari warga seperti air mineral dan makanan diangkut oleh Satpol PP. Jangan masuk di bawah melanggar perda. Kau sampai masakan, hancurkan. Uang cilik beda-beda. Ketegangan dan adu mulut antara warga dengan Satpol PP tak terhindarkan. Warga berusaha melawan dan bertahan saat Satpol PP membubarkan dan akan menyita logistik di posko donasi. Menurut Satpol PP, pembubaran ini dilakukan karena keberadaan posko donasi dinilai mengganggu ketertiban umum. Sementara warga menyebut jika posko ini didirikan sudah melalui izin dan sepengetahuan polisi. Dan kita memprotes tindakan tersebut karena apa? Karena kita sudah memberi surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk demo 13 Agustus. Suratnya sudah kita kirim ke Pak Kapolres dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Kita sebagai masyarakat, ya intinya tindakan tersebut arogan lah, semena-mena. Karena ini sumbangan dari masyarakat Kabupaten Pati, itu amanah untuk kita. Saudara, tak terima barang donasi disita, massa pun menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Di sini lagi-lagi adu mulut terjadi antara warga dan petugas. Massa memaksa masuk ke kantor untuk bertemu kepala Satpol PP, namun dihalau polisi. PLT Sekda Pati kemudian menemui massa dan menjelaskan alasan pembubaran posko. Setelah negosiasi panjang, pihak Satpol PP Pati berjanji
akan mengembalikan barang donasi ke posko. Aku itu milik warga Pati kau rampok. Berapa hari kan kita biarkan. Ya. Harus tersidasi. Kemudian kita tertibkan. Nanti untuk acara boyongan dan selanjutnya acara HUT hari jadi Pati. Bohong. Sebentar. Saya secara pribadi sama Mas Bowo sama sini nggak ada bermusuhan loh. Saya ini menjalankan satu etika juga. Selama ini kita tuh membiarkan terus ada narasi-narasi provokatif. Kami khawatir di sini nanti gaduh. Saudara, meski posko donasi untuk unjuk rasa menolak kenaikan pajak sempat dibubarkan oleh Satpol PP, namun hal itu tak memadamkan bara di hati warga Pati untuk terus memperjuangkan nasib mereka. Hari Kamis, posko donasi di depan kantor Bupati Pati kembali bergeliat. Ribuan kardus air mineral bantuan dari masyarakat Pati terus berdatangan di posko. Sejak dibuka pada 1 Agustus lalu, posko ini terus dibanjiri bantuan dari masyarakat yang mendukung aksi penolakan kenaikan pajak 250%. Diperkirakan, saudara, sudah ada 3.000 kardus air mineral yang akan digunakan untuk aksi unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Saudara, tak hanya support berupa logistik, dukungan untuk demo tolak kenaikan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan sebesar 250% terus bertambah. Santri di Pati, Jawa Tengah pun akan bergabung. Menurut rencana, ada ribuan santri dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi yang ikut berdemo. Tak hanya menolak kenaikan pajak sebesar 250%, santri juga akan menyuarakan penolakan kebijakan Bupati yang memberlakukan sekolah berjalan selama 5 hari. Kita terus terang menolak itu, ya, selain kita menolak kenaikan PBB yang 250%, ada yang 300 bahkan sampai 1000% yang memberatkan masyarakat. Kalau ada kebijakan itu mohon dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, biar tidak terjadi kekisruan. Saudara, keputusan pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan menaikkan PBB hingga 250% menuai pro dan kontra dari warga Pati. Kebijakan ini dinilai mencekik rakyat karena dilakukan di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu. Jikalau pajak harus dinaikkan, warga pun meminta agar diajak duduk bersama dan dilakukan secara bertahap. Kalau naik ya nggak sampai segitu lah Pak, naiknya dikit aja gitu. Terus juga ini tahun ini kan istilahnya ekonominya juga nggak membaik gitu. Memberatkan rakyat, Mas. Ya. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Kalau kita protes dianggap melawan, dianggap sesuatu yang tidak baik. Ya mau tidak mau memang kita terima apapun yang telah menjadi keputusan dari Pak Bupati. Tetapi kami rakyat Kabupaten Pati tentunya sangat berharap sekali. Karena kami juga menginginkan kota Pati maju. Saudara, meski keputusan menaikkan PBB hingga 250% menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, namun saudara, Bupati Pati Sudewo sepertinya memakai peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu. Meski dikecam rakyatnya, Bupati enggan mengurungkan niatnya menaikkan pajak. Alasannya karena untuk memperbaiki infrastruktur daerah. Lantaran pendapatan daerah hanya 14% dari APBD. Bahkan Bupati mengklaim jika kebijakan ini sudah disosialisasikan, bahkan sudah 50% warga Pati yang telah membayar PBB P2. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan. Pendapatan daerah itu hanya sebesar 14% dari APBD. Jadi ruang fiskal kami ini sangat terbatas, sangat tidak sehat.
hanya sisa sedikit saja dari untuk belanja modal. Sementara beban pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat besar. Bapak boleh lihat secara langsung, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan. Saudara, terkait kegaduhan akibat kenaikan pajak di Pati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku belum mengetahui apakah Pemkab Pati sudah konsultasi dengan Kemendagri terkait penerbitan PBB. Tito sudah meminta Inspektorat Jenderal untuk mengecek kebijakan kenaikan PBB di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya sudah perintahkan Irjen untuk cek tujuannya, dasarnya apa. Tapi kan biasanya Pak, Perda itu harus konsultasi ke Kemendagri, itu udah konsultasi dulu. Saya akan cek lagi. Saya baru juga tahu dari media, makanya saya akan cek. Setelah menimbulkan polemik, saudara, Bupati Pati Sudewo akhirnya meminta maaf atas kegaduhan akibat menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Bupati berjanji akan meninjau ulang kebijakan jika masyarakat merasa keberatan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100%, di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Meski Bupati Pati Sudewo telah meminta maaf atas kegaduhan karena keputusannya menaikkan PBB hingga 250%, namun belum ada keputusan final apakah pada akhirnya pajak ini akan diturunkan. Sementara itu, warga Pati juga masih tetap pada rencana menggelar aksi unjuk rasa demi menentang kenaikan pajak yang dinilai tak berpihak pada rakyat di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai diduga menjadi korban penipuan oleh istri polisi. Seorang perempuan di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara malah dilaporkan balik dan atas tuduhan mencuri barang. Informasinya seusai jeda, tetaplah di berita utama.